Oke, ini kita mulai dengan mengucapkan doa. Doa saya. Oke, ini terkait dengan estimasi parameter dari rata-rata. Nah, untuk pengenalannya barangkali ini sudah dijelaskan secara detail tadi di kuliah secara asinkron ya di video. Di situ sudah dijelaskan. Jadi di sini saya tinggal itu dan menambah beberapa item yang barangkali itu menjadi perhatian ya. Untuk populasi itu sebenarnya terdiri dari beberapa sampel. Jadi akan ada suatu populasi biasanya adalah kumpulan dari beberapa sampel. Oke, istilah-istilah yang sering nanti kita jumpai ya adalah istilah sampel statistik. Oke, dan ternyata memang harus dipahami bahwa sampel statistik ini akan berbeda dengan sampling, berbeda dengan sampel. Tidak sama. Misalkan ini ilustrasi survei pengukuran tinggi badan wanita di Amerika yang dilakukan di 3 wilayah. Ada Alabama, ada North Carolina, ada Wyoming ya. Ini contohnya seperti ini. Oke. Contoh misalkan US woman adalah populasinya, sedangkan Alabama, kemudian North Carolina dan Wyoming adalah sekarang ya. Misalkan ini data 1, data 2, dan seterusnya sampai data ke 1000. Juga untuk yang North Carolina juga punya data 1, 2, dan seterusnya sampai 1000. Wyoming juga begitu. Jadi rata-rata untuk sampel, misalkan kita simbolkan dengan X bar, yang ini juga North Carolina juga begitu, sedangkan Wyoming juga begitu, ya. Jadi yang disebut dengan sampling distribution ya adalah pengambilan sampel dari ini, pengambilan rata-rata dari suatu sampel. Istilahnya itu, makanya di sini dibuat X bar ya, X bar Alabama, X bar North Carolina, kemudian X bar Wyoming. Ini contoh. Jadi kita ambil dari sampel tadi rata-ratanya. Sedangkan untuk yang populasi ya, ini bisa kita bentuk dalam ini X1 tambah X2 dan seterusnya sampai Xn. Oke, sedangkan ini adalah standar deviasinya. Jadi setiap data kita cari selisih terhadap rata-ratanya, jangan lupa dikuadratkan. Nah, nanti jumlahkan dari sampelnya tadi, lalu dibagi banyak N, ya banyaknya data. Oke, nah ini. Oke, nah, apa saja yang dipelajari ya terkait dengan estimasi parameter? Ya, ada estimasi titik, ada estimasi interval, ada satu sampel, ada 2 sampel, ya, ada tabel Z, tabel F, square, dan sebagainya. Nah, ini adalah beberapa bagian yang menjadi perhatian dari estimasi parameter. Jadi ada estimasi titik, ya, atau biasanya ini nanti tunggal, sedangkan interval ini biasanya nanti dalam dalam interval. Kita lihat parameter populasi yang akan diestimasi. Rata-rata, proporsi, dan variansi. Dan ini populasi. Ya, dari populasi ini kita ambil beberapa bagian, katakanlah itu kita sebut sebagai sampel. Lalu dari sampel ini nanti kita ambil suatu penarikan kesimpulan. Ya, apakah sampel kita ambil tadi ya itu mewakili dari populasi yang ada. Oke.
Perhatikan perbedaan simbol antara populasi dan sampel. Biasanya kalau populasi untuk rata-rata dia simbolkan dengan mu. Oke, dia simbolkan dengan mu. Ini dia. Mu-nya begini ya. Oke, untuk yang sampel dia simbolkan dengan ini. Untuk proporsi pada populasi dia simbolkan dengan P. Untuk yang sampel dia simbolkan dengan proporsi ini. Ada P estimate dan proporsi. Dan variansi untuk populasi dia pakai huruf Yunani seperti ini modelnya. Untuk yang sampel dia pakai begini. S pangkat 2 ya. Nah, ini beberapa simbol ataupun notasi terkait antara populasi dan sampel. Jadi sampel adalah mewakili dari populasi. Yang rata-rata simbolnya ini. Untuk proporsi P estimate. Untuk yang variansi S kuadrat. Ya. Nah, ini dia. Nah, beberapa jenis estimasi ya. Beberapa jenis estimasi yang kita pahami itu ada estimasi titik, jadi ada estimasi interval. Ya. Ini dia kalau estimasi titik, hasil perkiraan nilai dari parameter yang dicari pas satu nilai. Jadi di sini tunggal, ya nilainya itu tunggal, sedangkan interval perkiraan nilai parameter ada dalam range interval confidence. Jadi kita notasikan dengan interval. Jadi kalau misalkan kita buat dari 10 sampai 20 gitu ya, kan banyak itu nilainya. Ya, nilainya itu kan banyak. Misalkan di sini 10, misalkan di sini 20 ya. Nah, nilai dari 10 ke 20 itu sangat banyak ya. Banyak sekali intervalnya. Jadi perkiraan parameternya berada dalam range interval. Oke. Penduga selang ya mengakomodasi adanya variasi dan ketidakpastian penduga. Jadi kadang-kadang seorang peneliti itu akan sangat sulit ketika dia mengestimasi titik ya. Namun dia akan lebih mudah ketika dia menggunakan istilah interval ya, karena dalam range tertentu ya, batas bawah dan batas atas tertentu. Ini untuk yang estimasi. Penduga titik ya nilainya itu tunggal, sedangkan untuk yang range itu ada batas bawah dan ada batas atas ya. Lebar selang kepercayaan nanti tergantung apakah kita mau estimasi secara rata-ratanya kah atau standar deviasinya. Ya, ini nanti bergantung dengan parameter yang diinginkan. Ini estimasi titik ya. Kalau dia rata-rata untuk yang sampel tadi kita buat X bar ya, estimasi dari rata-rata X bar, jumlahkan semua data bagi banyak data. Kalau proporsi ya berapa jumlah yang kejadian sukses per banyaknya percobaan ya, estimasi titik dari suatu proporsi. Sedangkan variansi adalah XI dikurang X bar, jadi data dikurang dengan rata-ratanya dikuadratkan ditambah dengan data kedua rata-ratanya dikuadratkan dan seterusnya ditambah dengan data terakhir dikurang rata-ratanya dikuadratkan lalu digunakan dibagi dengan banyaknya n dikurang 1. Nah, ini untuk yang variansi dari suatu sampel. Jadi ingat ya tadi kalian harus betul-betul cek di sini ini tadi untuk sampel. Jadi simbolnya ini menunjukkan estimasi titik rata-rata untuk sampel ya. Untuk sampel
Ya, ini juga proporsi untuk sampel. Ini juga variansi untuk sampel gitu ya. Oke. Apa itu interval confidence? Interval confidence itu nanti akan banyak kita temukan. Biasanya interval confidence itu parameter dinyatakan dalam suatu selang kepercayaan atau interval confidence. Ya. Seperti apa dia gitu kan ya. Intinya kepercayaan atau interval confidence-nya itu dilihat nanti berapa tingkat keyakinan ataupun tingkat kepercayaan. Ya, itu estimasi interval suatu parameter dinyatakan dalam suatu selang kepercayaan atau interval confidence. Interval confidence memuat kesalahan. Ya, namanya selang kepercayaan, memuat kesalahan atau error dalam estimasi. Jadi dicek nanti seperti apa error-nya gitu ya. Error atau kesalahan estimasi yang diizinkan disebut sebagai taraf signifikansi. Kalau misalkan sudah ada alfa, ya istilahnya sebagai taraf signifikansi. Maksudnya apa taraf signifikansi itu? Keyakinannya itu yang dimaafkan, kesalahan estimasi yang diizinkan atau error yang diizinkan, ya error yang diizinkan itu misalkan errornya itu 1%, ya, 1%. Berarti kita meyakini kebenarannya itu 99% benarnya gitu ya. Sedangkan ini kesalahan yang diizinkan ya. Kesalahan dugaan yang diizinkan, itulah. Atau error estimasi yang diizinkan. Error estimasi, error dugaan yang diizinkan. Nah, ini deh. Kalau misalkan kita punya errornya itu dugaan yang diizinkan, ya atau kesalahan dugaan yang diizinkan itu 55%, berarti kita meyakini bahwa 95% nilai benarnya atau valid. Jadi taraf signifikansi, kalau sudah ada istilah taraf, ya berarti validnya itu 90%. Oke. Kalau di sini 0,001, berarti 0,1%. 0,1% errornya atau taraf signifikansinya berarti kebenarannya 99,9% gitu ya. Jadi tergantung nanti alfanya berapa. Pokoknya kalau sudah disebutkan nilai alfa, berarti itu kesalahan dugaan yang diizinkan. Ya, kesalahan dugaan yang dimaafkan. Oke, interval confidence. Jadi tadi kita sudah bicara tentang confidence, ya. Confidence itu apa? Tingkat keyakinan ya. Masih interval suatu parameter atau mu adalah interval yang berbentuk mu. Jadi mu ini berada pada untuk yang lower batas bawah, mu-nya ini, untuk yang upper batas atas. Ya, ini lower batas bawah ini, batas bawah ini batas atas, ya. Lower upper. Lower ini upper. Jadi interval ini mengandung nilai benar.
Interval ini mengandung nilai benar dengan peluang, misalkan tadi mu-nya itu berada pada nilai apa ya, misalkan alfanya tadi 5%, berarti 1 dikurang alfanya tadi 5%, berarti selisihnya adalah 65%. Sehingga ya, untuk interval confidence ya 1 dikurang alfa kali 100% dan untuk mu. Ini dia. Ingat ya, formula dasar dari estimasi interval, untuk parameter populasi adalah ini dia. Theta estimate. Theta estimate adalah parameter yang akan dicari estimasinya plus minus ditambah dengan nilai toleransi. Ya, nanti tergantung nilai toleransinya itu apakah 5% atau 10%. Estimasi parameter satu sampel min. Berapakah nilai min populasi? Ya, nilai min populasi diestimasi dari min sampel. Jadi karena sampel itu diambil dari populasi, maka cara yang paling mudah adalah mencari nilai rata-rata populasi yang diestimasi dari nilai min sampel. Oke, contohnya, supaya tidak bingung. Kelompok sampel, ya, satu kelompok sampel, variansi populasi diketahui, ada juga variansi populasi yang tidak diketahui. Nah, kemudian yang kedua, dua kelompok sampel ya menguji perbedaan min dari dua kelompok sampel. Seperti apa dua kelompok sampelnya? Ada dari variansi populasi diketahui, ada dari variansi populasi tidak diketahui. Jadi tergantung dia variannya diketahui atau tidak. Ya, baik itu yang satu kelompok ataupun yang dua kelompok. Kalau yang satu kelompok masih enak, ya kita tidak perlu membandingkan. Tapi kalau sudah dua kelompok, kita perlu membandingkan variansi populasi yang diketahui maupun yang tidak diketahui dari dua kelompok. Oke. Estimasi interval untuk rata-rata. Jadi kuncinya ada yang tunggal, ya kelompoknya itu satu, ada yang dua. Oke. Kalau kita, ini kuncinya saya kasih aja biar paham. Ya, kalau kata kuncinya tidak diketahui, ya variansinya tidak diketahui, variansi populasinya tidak diketahui, pakailah distribusi T. Ya, ini kalau tidak diketahui. Oke, distribusi T. Untuk variansi yang tidak diketahui, variansi populasi tidak diketahui, pakai yang T. Tapi kalau dia diketahui, pakai yang Z. Oke, untuk yang dua, untuk yang diketahui pakai tabel Z. Oke, untuk yang tidak diketahui pakai tabel T. Nah, kalau dia dua, berarti kita mencari untuk yang pertama dan yang kedua. Nah, itu dia. Export itu artinya adalah gabungan. Satu, yang dua, kita gabung. Ya, jangan lupa datanya dikurang satu. Yang pertama. Itu juga yang kedua gitu. Ini N1 tambah N2 dikurang 2. Ini namanya S bulat ya. Oke. Ada juga yang menggunakan operasinya nanti ya pakai degree of freedom, derajat kebebasan. Ya, N1 tambah N2 kurang 2. Oke. Nah, ini dia. Jadi kalau di sini kelompok
variansinya itu sama, oke, pakai T, ya, pakai yang T. Kalau di sini dia tidak diketahui, ya, tidak diketahui, tapi variansi populasinya itu bisa berbeda atau tidak sama. Pakai T di sini, pakai T. Kalau ini tadi sama, kuncinya di sini ya sama, variansinya sama. Berarti hal yang pertama yang harus kalian cari adalah variansi. Kasih contohnya. Oke. Estimasi interval untuk rata-rata dengan jumlah kelompok sampel 1 dan variansi diketahui. Ya, kalau variansi diketahui, berarti kita pakai double Z. Ya, double Z. Ini dia. Double Z. Oke. Interval confidence untuk estimasi parameter min. Ya, parameter min. Ini nilainya. Oke. Asumsinya tadi variansinya diketahui. Variansinya diketahui. Maka cek rata-rata sampelnya gimana. Ya, rata-rata sampelnya gimana. Taraf signifikansi bagaimana. Dan banyak sampel yang diambil, cek lagi standar deviasi populasinya, dan diperoleh dari tabel Z. Gitu ya. Oke. Nih, cara melihat tabel Z. Tentukan alfa yang digunakan. Kalau misalkan alfanya itu adalah 5%, ya, nanti tetapkan dulu. Carilah nilai 1 dikurang alfa. Berarti kita yakin dengan 90. Misalkan dia tadi 5%, maka kita yakin dengan 95%. Carilah nilai 1 dikurang alfa di dalam tabel Z-nya. Oke. Dari titik tersebut, ya, tarik garis ke kiri dan atas untuk mengetahui besarnya. Misalkan kita tadi punya ya, alfanya 5%. Ya, alfanya 5%. Oke, maka ya alfa yang 5% tadi kita lihat di mana posisi yang 5%. Ini kan kalau kita lihat di sini ya 5%. 0,05. 0,0. Ini dia. 0,05. Berarti kan sisanya kan 95% kan? Lalu dari mana datangnya 1,6 ini? 1,6 ini adalah nilai Z alfa. Z alfa 1,65. 1,65. Oke, jadi kalau misalkan alfanya 5%, jadi kalau 1 dikurangi 5, berarti kan 95%. Nah, yang dekat dengan 95% kan hanya ini. Berarti 1,65. 1,65. Kalau misalkan persen, ya, berapakah Z alfa? Berarti cek aja 7 Z 0,07. Sisanya berapa? Sorry. Sisanya berapa? 90. Kalau 7%, berarti 1 dikurang alfa 93% kan? 93% itu berarti di sekitar mana? Ini. Berarti nilainya adalah 1,48. Ya, ini kan? Berapakah Z untuk alfa persen?
1,448. Jadi lihat aja selisihnya. Kalau misalkan alfanya itu 2%, 1 dikurang alfa berarti 98%, 0,98. Gimana posisinya itu? 0,98. Oh, ini kebetulan terkat ya. Ini 96, 96. Berarti masih ada nanti. Ya, bisa dicek di tabel Z. Jadi uang ada. Ya, bisa dicek di halaman tabel A3. Ya. Jadi sudah dapat ya dari mana hasil daripada 1,65 ini. Ya, mudah sekali. Kuncinya kalian harus tahu berapa alfa. Ya. Nih, misalnya alfa 0%. Ya, kalau dia alfa per 2, alfa per 2. Dan alfanya tadi 5%. Berarti alfa per 2, 0,025 ya. 0,025. Berarti kalau kita cari 1 dikurang 0,025 itu sama dengan 0,975. Jadi 0,975 itu posisinya di mana gitu kan? 0,975. Nah, ini ya. Berarti 1,1,96. Nah, ini 1,9, ini 6 tariknya di sini. Oke. Ya. Jadi cek di sini dulu. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Lanjut. Mohon izin, Pak. Silakan. 9 menit lagi memasuki sesi 2, Pak. Teman-teman ada jam pelajaran di sesi 2. Oke. 9 menit lagi ya? Iya, Pak. Oke. Siap. Mungkin bisa dilanjutkan, Pak. Oke, ini ya. Jadi contohnya adik-adik tadi supaya mudah ya. Besok kalau ini nanti kalau misalkan belum selesai, besok saya ada masuk di kelas PMSC juga. Nanti saya rangkum lebih banyak. Jadi ini tadi yang saya maksudkan tadi. Jadi tabel Z-nya ini yang harus kita betul-betul cek betul ya. Karena kan Z alfa per 2 itu ya, tentukan dulu alfanya berapa. Kalau misalkan alfanya 5%, alfa 5% ya, berarti alfa per 2 0,025 gitu kan, bagi 2 aja ini. Berarti 1 dikurang 0,025, tadi nilainya adalah 0,075 tadi ya. Nah ini kita cek di mana? Kita cek nilainya tadi 1,96. Ini 1,96. Jadi nilai ini adalah alfa per 2 tadi. Nah, ini dapat dari tabel Z. Jadi yang di sini adalah 91,92. Variansi, sorry, kalau di sini kan ini kan variansi. Variansinya kan 720. Jadi kalau dia tanpa kuadrat namanya standar deviasi. STDF. Standar deviasi akar dari variansi. Jadi akar dari 720 sama dengan 26,83. Nah, ini kan selebihnya kan perhitungan biasa. Akar 20 kan tinggal pakai kalkulator aja ya. Jadi kalau dia pakai
ini namanya variansi. Kalau dia nggak pakai kuadrat, namanya standar deviasi atau simpangan baku. Simpangan baku. Bagaimana mendapatkan ini? Kalau ini diketahui, ya tinggal akarkan saja untuk mendapatkan standar deviasi. Jadi jangan kebalik-balik ya, simpangan baku gitu ya. Kebalik-balik. Ya kalau ini kan diketahui, nah variansi diketahui. Kalau variansi diketahui, berarti yang ada dalam benak kalian adalah begini. Nanti kalian cari tinggal standar deviasi. Ya. Oke. Ini N-nya 20. Oke. Alfanya 5%. Rata-ratanya 55. Oke. Nah, nilai mu terletak antara 43 sampai 66,76. Berarti di sini estimasi interval. Ya, interval. Sudah kan? Oke. Ini lagi. Estimasi interval untuk rata-rata dengan jumlah kelompok sampel 1, variansinya tidak diketahui. Ya, variansinya tidak diketahui. Kalau variansinya tidak diketahui, ya aja tabel ini. Pakai aja tabel T. Nah, itu bedanya. Ya. Kalau perhitungan alfa per 2, tentukan dulu alfanya. Kalau alfanya 0%, berarti alfa per 2 sama dengan 0,025. Berarti untuk mendapatkan di tabel T-nya nanti 1 dikurang 0,025, 0,025. Ya. Ini rata-rata sampel, taraf signifikansi, ya alfanya, banyak sampel yang diambil, kemudian standar deviasi sampel, kemudian T alfa per 2 ini diperoleh dari tabel T. Oke, pokoknya kalau variansi tidak diketahui pakai tabel T. Ya, ini tabel T. Nanti ini di buku Walpol bisa dicek di tabel titik 4. Saya kasih tambahan, kalau dia di tabel T, kita perlu yang namanya derajat kebebasan atau istilahnya adalah degree of freedom. Ya, degree of freedom ini menunjukkan F ya, tabel T-nya itu ada nilai F-nya, degree of freedom. Jadi kalau misalkan berapa banyak datanya, misalkan datanya di sini 21, ya, maka untuk mendapatkan F-nya itu N dikurang 1. Misalkan 21 dikurang 1, 20 ya. 20. Oke. Ini alfanya 5% gitu ya. Nah, ini alfanya 5%. Kebetulan alfanya di sini sudah langsung dibuat ya. Maka degree of freedom-nya cek V-nya 20, 5%, maka nilainya adalah 1,75. Oke, perhatikan tanda di sini. Ya, perhatikan tanda di sini bahwa T-nya untuk alfa ya, T alfa aja. Ya, dia yang ke kanan ini, yang ke kanan. Oke. Nah, ini contohnya untuk alfa per 2. Apa yang membedakan di sini gitu ya? Yang membedakan di sini bahwa misalkan ada sampelnya 23, ya standar rata-ratanya itu 47. Oke. Standar deviasinya. Standar deviasi sudah diberikan di sini. Ya. Standar deviasinya sudah diberikan. Ini dia. Kalau standar deviasinya sudah diberikan 7,2, berarti kalian tidak usah pikirkan lagi variansinya. Nah, ini sudah cukup STD atau simpangan baku. Simpangan bakunya sudah diberikan. Ya, berarti asumsi sampel diambil dari populasi yang beresolusi normal. Itulah interval confidence ya, interval confidence untuk 99% ya. Untuk rata usia populasi. Kalau misalkan di sini itu 7,2 ya, sebab 7,2 ini adalah standar deviasi
N-nya 23, alfanya 1%. Interval confidence-nya kan tentu 1 dikurang alfa tadi, ya 99 untuk min. Nah, ini kan tinggal perhitungan manual aja. Oke, adik-adik semua. Saya kira ini tidak susah ya, tabel T-nya, alfanya, tergantung P-nya nanti berapa. Kalau datanya 20, berarti P-nya 20 kurang 1. Ini 23, 22, berarti misalkan di sini 1%, 1% dibagi 2, ya, 0,05, 0,05. Ya. Oke, dapatlah 2,81. P-nya 2, P-nya ini alfanya tadi. Oke. Ya. Nah, estimasi interval untuk perbedaan rata-rata dari dua kelompok. Jadi mungkin nanti ini saya lanjutkan saja di video besok ya. Besok saya masuk juga. Tapi kalaupun kurang jelas, saya tambahkan lagi. Saya share aja ya untuk contoh-contoh pengerjaannya. Yang ini nggak susah kok, gampang aja ini. Oke, tinggal beberapa slide lagi tuh ya. Belum selesai karena teman-teman masuk di sini. Nanti dari slide ini akan dari slide 23 sampai 30 ya atau 34. Saya kasih contoh-contoh lagi lah. Tadi saya ada di telepon jadi terkait pembelajaran nanti akan saya imbangi dengan video ya. Berikut dengan contoh-contoh ataupun problem soalnya nanti. Ya, besok saya juga masuk, besok saya akan upload juga. Tidak ada kendala. Terima kasih adik-adik. Ingat kalian juga ada yang masuk ya. Ya, semoga sukses.